Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah yang selesai melaksanakan sholat sunnah ba'da maghrib, mari kita sama-sama untuk merapat ke depan. Kita akan ulang-ulang kembali mengadakan majelis zikir Allah, di mana majelis yang agung yang membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah majelis yang besar. Maka insyaallah yang tidak ada kepentingan dan tidak ada uzur, mari kita sama-sama merapat ke depan untuk mengadakan majelis yang besar, di mana majelis yang membicarakan tentang keagungan Allah, pentingnya agama, pentingnya kampung akhirat. Ini adalah majelis yang besar. Insyaallah yang masih di luar, mari kita sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti ta'zim wal ihtiram di dalam masjid ini, yaitu kita mengagungkan dan memuliakan. Yang kita muliakan bukan yang bicara, tetapi majelisnya, di mana majelis ini dikerumuni oleh para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan orang yang duduk di dalam majelis ini. Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan di depan majelis para malaikat, bahwa fulan bin fulan telah mengagungkan aku. Maka orang yang duduk di dalam majelis tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan sakinah, ketenangan jiwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa. Bahkan sebelum berdiri nanti, setelah ditutup dengan doa kifaraah majelis, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat telah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, si fulan itu bukan untuk duduk dalam majelis, tapi kebetulan lewat, kemudian dia duduk dan agak jauh, bukan merapat-rapat. Apakah dia juga diampuni?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia juga diampuni. Jadi semua yang duduk di majelis ini mendengarkan tentang pentingnya agama, keagungan Allah, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bagi yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahtat tsara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana haqqan.
Wa najaimun bi baitin bi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mira'ah wa bil wa anna zaimun bi baitin fi a'dal jannah liman ahsana khuluquh au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan kita ke tempat yang sangat mulia ini. Ini adalah tanda bahwa Allah itu suka pada kita, Allah itu cinta kepada kita. Sehingga kita ini dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rumah ke tempat yang sangat mulia, yaitu masjid. Dikatakan masjid ini baitun min buyutillah fil ardi. Jadi masjid ini adalah rumah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang ada di bumi. Maka barang siapa yang duduk di dalam masjid pasti akan dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, man alifal masjidah alifahullah. Barang siapa yang cinta kepada masjid, maka Allah akan cinta padanya. Jadi orang-orang yang berada di masjid ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang bangga apabila duduk-duduk di kafe, duduk-duduk di tempat yang indah umpamanya. Padahal tempat-tempat itu mungkin tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa kita ini sekarang ada di tempat yang sangat mulia. Maka kesempatan yang mulia ini hadirin yang mulia kita gunakan untuk perkara-perkara yang sangat penting. Pertama-tama hadirin yang mulia, kita ini harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang menciptakan kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dari sari pati tanah. Min sulalatin min tin. Ya. Yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nutfah sekarang ini. Jadi kita ini diciptakan dari nutfah. Yang tadinya kita ini tidak bisa apa-apa, kemudian diberi apa-apa oleh Allah. Yang tadinya kita bodoh, kemudian dipandaikan oleh Allah. Yang tadinya kita nggak bergerak, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya kita ini adalah hamba Allah yang selalu berhajat siang malam kapan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita kaya, jangan bangga dengan kekayaan kita, karena sesungguhnya dikayakan oleh Allah. Kalau kita pandai, kita dipandaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perkara yang perlu kita yakini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha kuasa, maha sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita pendengaran dan penglihatan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnu sami'an basira. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari nutfah yang dipancarkan, ya. Kemudian diberi kita pendengaran dan penglihatan. Jadi hakikatnya kita apabila mau menggunakan pendengaran kita, penglihatan kita untuk melihat suasana, tanda-tanda di alam semesta ini, maka akan wujud satu keyakinan bahwa adanya dunia seisinya ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ada dengan sendirinya.
Diri kita sendiri hadirin yang mulia. Coba kita pikir. Apakah kita ini diciptakan oleh bapak kita? Coba tanyakan kepada bapak kita. Maka bapak kita kata, enggak, saya enggak menciptakan kamu. Apa kita jadi karena diri kita? Tidak. Karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa saja yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Apa saja yang ada di langit adalah milik Allah. Apa saja antara langit dan bumi adalah milik Allah. Dan apa-apa yang ada di bawah bumi juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk siapa hadirin yang mulia? Untuk kita. Allah ciptakan semua ini untuk kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan lakum untuk kamu. Jadi Allah ciptakan bumi bukan untuk Allah, enggak, untuk keperluan kita. Allah ciptakan gunung untuk keperluan kita. Allah turunkan hujan untuk keperluan manusia. Supaya manusia ini mudah untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Ad-dunya khuliqat lakum. Dunia diciptakan untuk kita. Ya, gunung untuk kita, lautan untuk kita, langit untuk kita, tumbuh-tumbuhan untuk kita, buah-buahan semuanya adalah untuk kita. Tetapi kita ini diciptakan oleh Allah untuk siapa? Kadang-kadang orang kita nggak paham, ya. Kita ini diciptakan oleh Allah, untuk kampung akhirat. Jadi kehidupan kita di dunia sementara, hadirin yang mulia. Ya. Kehidupan sementara ini jangan dibuat main-main. Ini yang akan menentukan kehidupan kita besok di kubur, di mahsyar, di sirat. Ya. Jadi kebahagiaan kita di akhirat tergantung daripada amalan kita di muka bumi ini. Ya. Bukan bersusah payah untuk membangun rumah di dunia. Tapi hendaklah susah payah untuk membangun rumah di surga. Nah. Bukan susah payah untuk senang-senang di dunia, tapi susah payah untuk senang-senang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia sementara, dunia mula 60-70 tahun. Kadang-kadang orang bertungkus lumus, sungguh-sungguh mengusahakan dunia yang hanya 70 tahun. Nah, belum sampai 70 tahun, cita-cita nggak sampai mati hadirin. Atau kadang-kadang baru mencapai tujuannya sudah ditinggalkan. Dikatakan hadirin mulai zaman dahulu sampai sekarang. Tidak ada orang yang bisa menguasai dunia. Tidak ada yang bisa menguasai dunia. Korun adalah orang terkaya. Tapi ternyata juga ditinggalkan oleh dunia. Atau meninggalkan dunia. Jadi mulai zaman dahulu sampai sekarang tidak ada orang yang bisa menguasai dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup yang sementara ini mari gunakan untuk amal soleh. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah iman kepada kita. Kita Islam. Bukan karena usaha kita, tapi semata-mata hidayah daripada Allah. Jadi kita dapat agama itu bukan karena semata usaha kita, tapi semata-mata hidayah daripada Allah yang harus kita syukuri. Nah, qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil Islam. Jangan kamu itu merasa berjasa karena kamu itu masuk Islam. Wah, karena saya mau Islam, Islam jaya. Enggak. Islam enggak butuh kita, tapi kita yang membutuhkan Islam. Kita Islam, maka kita akan selamat. Kita Islam atau enggak Islam, Islam tetap ya'lu wa la yu'la, Islam tetap tinggi. Nah, jadi tinggi dari Islam bukan karena kita masuk Islam, enggak. Tapi karena kita masuk Islam karena hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal yamunnu alaikum an hadakum lil Islam.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang iman, ya. Orang iman ini adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing oleh Allah, hari-hari dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayangnya Allah. Sering orang iman dipanggil-panggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Diarahkan hidupnya supaya kehidupannya ini tertata. Sehingga nantinya akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita selalu dibimbing nih hari-hari ya. Kita sudah diberi iman, dibimbing oleh Allah. Tinggal kita mau enggak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada orang yang dibimbing oleh Allah enggak mau? Banyak akhirnya mulia. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini orang iman dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu itu mengucapkan apa yang tidak kamu amalkan? Jadi orang iman yang pandai bicara itu juga ada, tapi tidak bisa tidak pandai amal. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahlimu dan keluargamu dari api. Apa ada orang iman yang tidak menjaga dirinya? Ada. Makanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hari-hari menjaga dirinya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang membebaskan kamu daripada azab yang pedih? Mau enggak? Ada yang mau, ada yang tidak mau. Tunjikum min adzabin, yaitu yang pertama tu'minuna bila iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang menciptakan kita, menciptakan langit, Allah yang menurunkan hujan dari langit, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 petala langit yang berlapis-lapis. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa jalal qamara fi nuran wa ja'alna samsa siraja, menjadikan bulan bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Wallah ambatakum minal ardi nabata, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Summa yuhrijukum fiha, summa yu'idu wa yuhrijukum fiha ikhraja. Kemudian akan mengembalikan kita, kamu sekalian ke dalam bumi dan akan dikeluarkan lagi dari bumi. Jadi kita ini bisa akan dimasukkan ke dalam bumi ya. Tidak ada orang yang akan selalu berada di atas bumi, itu enggak ada. Akan dimasukkan ke dalam bumi dan nantinya akan dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawab. Nah, karena kita di dunia ini diuji oleh Allah, kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama salir raisin a'jabal kuffar nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Ojo ditandangi teman-teman ya. Disungguh-sungguhi dunia ini ya. Seolah-olah akan hidup untuk selama-lama di muka bumi ya, insyaallah. Sekadar saja, walaupun kamu itu bertungkus lumut, membanting tulang,
Kalau takdirmu itu segitu ya segitu. Jadi biasa-biasa saja waktunya sholat kita tinggal untuk sholat, waktunya keluar kita tinggal untuk keluar, ya. Waktunya ibadah kita ibadah, waktunya zikir kita zikir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, ya. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kita hadirin yang mulia. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Jadi harta dan anak jangan sampai melupakan kita. Gara-gara anak dan gara-gara harta sampai melupakan kita dari ingat kepada Allah. Banyak nggak banyak ini? Banyak hadirin yang mulia. Gara-gara cari harta meninggalkan sholat. Gara-gara anak tidak keluar, ya hampir saja. La ilaha illallah. Maka segala aktivitas yang kita hadapi di muka bumi jangan sampai melupakan kita kepada Allah. Setiap amal ada waktunya, setiap waktu ada amalnya. Jangan sampai melupakan kita mengingat kepada Allah. Dikatakan zikir itu banyak macamnya hadirin yang mulia. Apabila kita zikir selalu, maka kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, ana inda dhanni abdi bih wa ana ma'ahu idza zakaroni. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangka begini, ya akan menjadi begini. Saya nggak bisa keluar, ya sungguh nggak bisa keluar. Dia menyangka nggak keluar, makanya harus niat betul-betul, ya. Sangka baik kepada Allah Subhanahu. Saya bisa. Wa ana mau idza zakaroni. Aku bersama hambaku apabila hambaku ingat kepada aku. Nah, kita orang yang lemah, yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Kalau tidak menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa? Makanya kita harus selalu dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama katakan ada 6 macam zikir, ya. Ada 6 macam zikir. Yang pertama adalah afdhalul zikri. Apa afdhalul zikri? La ilaha illallah. Ini artinya, ya, mengosongkan keyakinan kepada makhluk dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hati ini hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan keyakinan yang salah, memasukkan keyakinan yang benar. Dan afdhalul zikri ini bisa dibawa kemana-mana. Dan setiap amalan harus disertai dengan afdhalul zikri. Sholat harus ada keyakinan terhadap la ilaha illallah. Baca Quran harus ada keyakinan kepada la ilaha. Keluar di jalan Allah ada keyakinan kepada la ilaha illallah. Aku tidak bisa bekerja kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Aku tidak bisa sholat kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa masuk ke masjid kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya afdhalul zikri, ya. Seafdal, seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Fadilah daripada la ilaha illallah ini hadirin, masya Allah, banyak sekali, ya. Di antara barang siapa membaca la ilaha illallah, maka tiang ars itu akan bergoyang terus. Tiang yang dari nur di depan ars. Cuma dikatakan dalam sabda inna lillahi tabaraka wa ta'ala amudan baina yaday arsy. Idza qala al-'abdu la ilaha illallah ihtazza dzalikal amud. Fa qala tabaraka wa ta'ala uskun. Fa qala al-amru kaifa askum wa lam taghfir liqa'ilha. Qala inni qad ghafartu fasakana inda dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tiang. Tiang ini terbuat daripada nur.
apabila ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka tiang itu akan bergetar terus dan bergetar. Sehingga Allah berkata, diam wahai tiang. Maka tiang menjawab, ya Allah, bagaimana aku akan berhenti? Sedangkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah belum engkau ampuni. Maka Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah telah aku ampuni. Jadi dengan mengatakan la ilaha illallah dengan sepenuh hati, maka dosa-dosa kita akan habis. Maka perlu keyakinannya diluruskan. Ya. Tanda lurusnya la ilaha illallah adalah apabila ada takazah dunia dan takazah akhirat, dia pilih takazah akhirat. Dia sudah la ilaha illallah tapi mementingkan dunia, maka dia itu bohong. Tidak ada yang bujur bodoh carpak. La ilaha illallah hari-hari la ilaha, tapi mengatakan dunia terus. Carpak. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah akbarul dzikri. Akbarul dzikri ini sholat. Aqimis sholata li dzikri. Ya. Tegakkan sholat untuk ingat kepada aku. Jadi dengan sholat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sholat ini betul-betul harus tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya itu mandep kepada Allah. Jangan sampai lisannya bicara, tapi hatinya kemana-mana. Ini harus dipelajari, diusahakan. Allahu Akbar, selain Allah kecil. Selain Allah kecil. Khusyuk ini pekerjaan badan, khudu ini pekerjaan hati. Hatinya tenang, badannya tenang, tumaknina, hatinya betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ingat kepada Allah. Jadi ketika sholat kita nggak boleh main-main. Sampai ngajari kita sholat, ketika kita sholat itu nggak boleh. Saya membawa anak untuk diajari sholat nggak boleh. Kalau ngajari anak di luar sholat. Ketika sholat khusus kita itu berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengajari anak? Maka anaknya nggak benar dibetulkan kita sholat nggak bisa. Sama dengan perang hadirin yang mulia. Kita ngajari perang itu bukan waktu perang. Ya. Mau jadi perang waktu perang ya nggak bisa. Itu tembak nggak bisa. Kalau perang ya benar-benar menghadap kepada. Jadi sholat itu usahakan betul-betul khusyuk ya. Nanti ada kenikmatan sendiri di dalam sholat, senang, ya, akan senang dengan sholat. Aqimis sholata li dzikri. Kemudian yang ketiga hadirin yang mulia adalah a'dhamud dzikri. A'dhamud dzikri ini adalah qiraatul Quran. Rasulullah bersabda, la tada qiraatul Quran ala kulli halim. Jangan kau tinggalkan membaca Al-Quran dalam keadaan apapun. Sibuk seperti apa kamu baca. Karena Quran itu diturunkan oleh Allah bukan untuk menyusahkan kita. Ya. Tetapi supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Aku tidak turunkan Quran kepadamu untuk supaya kamu susah. Illa tadhkiratan liman tetap untuk peringatan bagi orang yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahman yaitu Maha Pengasih yang berada di atas arsy. Lahu ma fis sama lahu ma fis samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Milik Allah lah semua yang ada di bumi, di langit, antara langit dan bumi, dan di bawah bumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka orang yang berzikir setiap melihat makhluk ingat kepada Allah. Melihat gunung ingat kepada Allah, ini adalah ciptaan Allah. Melihat bumi ini adalah ciptaan Allah. Melihat gabah ini adalah ciptaan Allah. Melihat orang ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh makhluk, itu tidak ada. Semuanya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza khalqullah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Ini ciptaan Allah. Tunjukkan ya, apa yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Jadi kita pandai adalah ciptaan Allah, kita susah adalah ciptaan Allah. Banyak ayat 3. Waktunya habis nanti. Kemudian yang keempat, hadirin yang mulia, adalah zikir pagi petang. Ya. Zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu betul-betul dianjurkan. Bahkan di Al-Quran disebutkan. Wadkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sore selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai kita melewatkan zikir daripada pagi petang. Sesungguhnya zikir pagi petang itu adalah persiapan kehidupan kita. Ketika kita pagi, kehidupan kita supaya selamat sehari itu kita zikir pada pagi hari. Ketika sore kita zikir supaya ke malam ini adalah menjadi malam keberkahan bagi kita. Seperti Allah ajarkan, hendaklah kamu membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Dalam hadis 7 kali, pagi 7 kali sudah subuh, kemudian sudah maghrib 7 kali. Apa gunanya? Orang yang membaca doa ini pagi hari 7 kali kok mati siang hari, maka dia itu diselamatkan dari api neraka. Sesudah maghrib baca ini 7 kali, mati dijaga jadi orang yang selamat dari api neraka. Juga dianjurkan bagaimana pagi sore kita baca istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu sebetulnya adalah apa namanya? Pernyataan ya, ikhlas seorang hamba kepada Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhan saya. Khalaqtani, engkau ciptakan saya ya Allah. Wa ana abduka, saya ini adalah hambamu ya Allah. Jadi mengaku kita itu hambanya Allah. Bukan hambanya sapi, bukan hambanya sawah, bukan hambanya toko, bukan hambanya partai, bukan hambanya kedudukan. Tapi kita itu hambanya Allah. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku akan siap mengamalkan apa saja semampu saya. Beda ya, semampu saya dengan semau saya. Nah, kalau semau saya ya kalau saya mau keluar ya kalau saya mau tidak keluar. La ilaha illallah. Semoga kita itu bisa melaksanakan semua perintah Allah semampu kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian aku mengakui ya Allah nikmat-nikmatmu yang kau berikan kepada aku. Bukan hanya 1-2 nikmat. Dikatakan dalam satu hadis, seandainya manusia itu mulai dari lahir sampai mati sujud kepada Allah dalam keridhaan Allah, maka di akhirat menganggap amalannya remeh. Sujud mulai lahir sampai mati dalam keridhaan Allah itu masih remeh, hadirin yang mulia. Apapun ini apalagi buat main-main, Masya Allah. Permainan dan sendoguro. Ya. Yang dimainkan apa? Masya Allah. Tafakurun, bangga-banggaan anak, bangga-banggaan harta. Seolah-olah anak dan harta ini yang akan menyelamatkan kita di kubur. Harta anak memang kita cari, tapi jangan lupa diri kita ini diutamakan. Kenapa kamu gak sholat? Aku sibuk nyari harta untuk ngirim anak saya ke pondok. Kelihatannya benar tapi salah. Anaknya besok masuk surga, dirinya dia akan masuk neraka.
Gara-gara anak nggak sholat, kira-kira neraka nggak? Neraka dirinya mulia. Satu sholat ditinggalkan, satu hukum besok di Masya Allah. Berapa juta tahun itu satu sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga itu agama itu baca Al-Qur'an. Jangan sampai kita itu lengah dari membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu amalan yang paling mudah, paling sempurna yang diganjar oleh Allah dalam keadaan yang sangat-sangat mudah. Baca satu huruf saja dalam Al-Qur'an, nun, itu sudah dapat pahala itu. Man qara'a harfan min kitabil falahu walahu hasana wal hasana mudambi asri enggak ada nih. Jadi apabila baca satu ayat, satu huruf dari Al-Qur'an, dia akan mendapat satu hasanah yang dilipat gandakan 10 kali. Kalau pagi-pagi kita baca surat Yasin kira-kira berapa ya? Ditambah lagi itu sudah 200 kira-kira. Dan dikatakan dalam hadis, manusia itu besok akan pulang kepada Allah. Akan kembali kepada Allah. Tidak ada bekal yang paling baik melebihi daripada Al-Quran. Innakum la tarji'una ilallah bisain abdullah mimman kharaja minhu wa wal Al-Quran. Sehingga kamu tidak akan pulang kepada Allah dengan bekal yang lebih baik daripada apa yang keluar daripada Allah. Yaitu Al-Quran. Usahakan minimal 1 juz setiap hari. Ya syukur-syukur kalau tahajud malam itu 1 juz. Masalah. Bisa nggak? Bisa. Mengapa nggak bisa? Ya panjang suudzon kepada Gusti Allah. Saya mesti bisa. Bisa dirinya mulia. Jadi 4 perkara ini hadirin, sebenarnya 6, masih ada 2 lagi, mungkin bisa diteruskan. Untuk semuanya ini perlu kita itu latihan. Gak bisa kita gak latihan di rumah terus gak bisa. Latihan keluar mengorbankan harta diri untuk latihan seperti ini. Latihan supaya bisa zikir la ilaha illallah, supaya bisa sholat khusyuk wal khudu, supaya bisa baca Al-Quran dengan baik, kemudian zikir pegang itu istiqomah minimal 1 tahun. Insyaallah ini 3 hari setiap bulan ya, 40 hari setiap tahun. Dan insya Allah tanggal 22 ini ada pertemuan ya, ya. Insya Allah yang mau keluar, ada yang mau keluar ke Thailand, ada yang ke Brunei, Masya Allah. Ada yang ke Australia juga ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi, alhamdulillah.